Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya ya. Jadi di kesempatan kali ini saya disclaimer sedikit ya. Jadi video ini saya khususkan buat netizen-netizen Malaysia, buat orang-orang Malaysia yang merasa jumawa ya, merasa angkuh, merasa sombong, merasa dirinya itu lebih tinggi dibandingkan orang lain mungkin ya. Terutama dia merasa lebih tinggi dibandingkan dengan warga-warga asing ataupun pekerja-pekerja asing yang berada di negaranya. Jadi ini untuk mereka ya. Jadi semoga video ini bisa membukakan pikiran mereka lah, membuka pikiran mereka, membuka cara pandang mereka, membuka cakrawala berpikir mereka juga. Jadi di sini saya ingin membacakan komentar dari salah satu yang berkomentar di video saya sebelumnya ya. Jadi yang komentar ini kalau menurut saya sih dia ini netizen Malaysia ya. Tapi dia menggunakan akun kakek tua Bangka dengan foto profil dari admin channelnya yang terhormat. Jadi dia menggunakan foto profil admin dari channel yang terhormat. Jadi channel yang terhormat ini kalau kita tahu channelnya ini berisi video-video yang sangat anti lah terhadap Malaysia. Jadi dia menggunakan foto profil admin tersebut. Jadi ini cara yang sangat rendah lah kalau menurut saya, cukup rendah lah. Jadi dia sepertinya ingin mengadu domba saya dengan admin channelnya yang terhormat. Dia seperti ingin melaga-laga lah, seperti itu ya. Jadi ini cara rendah, cara murahan lah. Jadi perlu kalian ketahui juga ya, kalau orang Indonesia itu tidak mudah untuk diadu domba. Jadi kemerdekaan kami pun didapat itu dari hasil perjuangan ya, dari hasil persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi walaupun kami beda daerah, mungkin beda suku juga, mungkin beda agama juga, tapi kami satu, tetap Indonesia. Jadi kalau niat dari yang komentar ini untuk mengadu domba kami, saya pastikan dia itu salah besar dan gagal ya. Jadi dia di sini berkomentar, apa bedanya Indonesia dan Bangladesh? Kan sama-sama kuli di Malaysia. Yang jadi bosnya kan orang Malaysia. Jadi dia berkata seperti itu. Baru ada ini komentar dari yang lain juga ya. Jadi dia berkomentar, Indonesia rakyatnya ramai, tapi ekonominya lemah. Banyak rakyatnya yang merantau keluar dari Indonesia. Jadi dia berkata seperti itu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya. Kalian tahu nggak? Warga Malaysia ini tahu nggak? Netizen Malaysia kalian tahu nggak? Tapi nggak tahu ya, kalian tahu atau pura-pura nggak tahu ya. Ada berapa ramai warga kalian itu yang bekerja ke Singapura? Jadi kalian ini tahu atau sengaja menutup-nutupi? Jadi menurut data yang saya lihat ya, di tahun 2022 ada 900.000 lebih warga negara Malaysia itu yang bekerja ke Singapura. Jadi kalian harus tahu itu. Tapi kami warga Indonesia tidak pernah mengatakan kalau Malaysia itu sebagai negara babu lah, negara kuli. Kami tidak pernah mengatakan seperti itu. Jadi kalian harus tahu bahwasannya kalian pun warga negara Malaysia banyak yang bekerja ke luar negeri, yaitu ke Singapura. Yang notabene negara Singapura itu adalah bagian dari negara Malaysia dulunya. Dan mereka minta untuk memisahkan diri dari Malaysia dan membuat negara sendiri. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalian warga negara Malaysia lebih hina lagi ya. Kalian bekerja ke negara yang dulunya bagian dari kalian dan minta untuk memisahkan diri. Jadi kalian malah bekerja ke sana. Jadi sebenarnya kalau hina, kalau rendah, ya kalian bisa dibilang seperti itu. Tapi kalian mungkin tidak menyadarinya. Dan perlu kalian ketahui juga, ada 74% ya dari keseluruhan yang bekerja di Singapura itu, mereka ingin terus bekerja di Singapura dan tidak ingin bekerja di Malaysia. Dan sepertiganya itu dari mereka itu ini ya, bekerja ke Singapura itu ulang alik. Jadi pulang balik. Jadi selepas mereka bekerja, mereka balik ke negaranya, yaitu ke Malaysia. Jadi biasanya itu orang-orang yang tinggal di Johor ya, karena antara Johor dan Singapura itu tidak begitu jauh ya, kurang dari 2 jam perjalanan lah kalau naik kereta. Jadi mereka bekerja pagi, pergi ke Singapura, pulang kerja mereka balik lagi ke Malaysia, mereka pulang ke Malaysia, jadi pulang balik lah. Dan kalau menurut pandangan saya juga nih, kalau untuk warga Malaysia, mereka hanya berani untuk bekerja itu ke Singapura ya. Jadi kalau untuk ke negara-negara lain mungkin mereka tidak cukup
mental lah, mentalnya itu tidak cukup untuk bekerja keluar negara selain Singapura. Beda kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu ada banyak warga negaranya yang bekerja keluar negara ya, tidak hanya di Malaysia ini aja, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, ke Italia, ke Turki, dan ke berbagai macam negara. Jadi kalau untuk mental, saya rasa mental orang-orang Indonesia itu lebih kuat ya. Mereka lebih berani bekerja ke berbagai negara. Itu satu yang harus kalian pahami. Jadi kalian bayangkan ya, ada 900.000 lebih di tahun 2022 itu orang Malaysia yang bekerja ke Singapura. Jadi karena hal itulah yang menyebabkan di Malaysia ini sendiri banyak kekurangan pekerja ya. Jadi kalian harus paham itu. Maka dari itu banyak company-company, banyak perusahaan-perusahaan, banyak majikan-majikan yang mempekerjakan pekerja asing karena mereka kekurangan pekerja. Karena warga negara Malaysia sendiri bekerjanya ke Singapura. Jadi alasannya itu sama seperti kami yang bekerja di Malaysia ini. Karena nilai tukar mata uang kami yang lebih rendah ya. Jadi kalian pun warga Malaysia itu kenapa memilih bekerja ke Singapura? Karena nilai tukar dolar Singapura terhadap ringgit kalian itu lebih tinggi ya. Begitu juga dengan kami. Alasan kami bekerja ke Malaysia ini karena nilai tukar ringgit yang lebih tinggi. Jadi sama sih alasannya. Jadi kalian tidak pantas lah mengatakan kalau orang Indonesia itu, warga asing itu kuli di negara kalian, babu di negara kalian. Karena kalian pun kuli juga di negara orang, di negara Singapura. Kalian babu juga di negara orang ya, di negara Singapura. Itulah, maaf katanya ya, kasar katanya. Tapi kami warga Indonesia tidak pernah pun mengatakan bahwasannya negara Malaysia itu, warga Malaysia itu kuli ataupun babu. Kami tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena kami menyadari mereka yang bekerja ke luar negara itu, mereka yang bekerja ke luar negeri itu, mereka hanya ingin mencari nafkah, mencari rezeki buat anak dan istrinya. Jadi tidak patut untuk kita hina ya. Jadi kalian pun semoga berpikiran seperti itu. Jadi berpikirlah lebih dewasa ya. Jangan menganggap warga Indonesia itu, pekerja asing itu sebagai kuli di negara kalian, sebagai babu. Karena warga kalian pun banyak yang bekerja ke Singapura. Tapi kami warga Indonesia tidak pernah mengatakan hal serendah itu. Jadi menurut data statistik yang saya terima ya, di tahun 2023 itu pekerja Indonesia yang paling banyak itu bekerja di Taiwan dengan jumlah sekitar 39.178. Kemudian di urutan kedua itu di negara Malaysia dengan jumlah sekitar 38 ribuan. Kemudian disusul oleh negara Hong Kong dengan jumlah 33 ribuan. Kemudian Korea Selatan dengan total pekerja 6.900-an, kemudian negara-negara lain. Jadi untuk urutan pertama warga negara Indonesia itu banyak bekerja itu di Taiwan ya. Kemudian disusul oleh negara Malaysia dan negara-negara lainnya. Jadi di sini saya sarankan juga ya buat kalian ya, teman-teman dari Indonesia yang mungkin ingin bekerja di luar negeri ya, khususnya. Jadi saya sarankan lebih baik kalian bekerjalah ke negara-negara lain selain dari Malaysia ini. Jadi kenapa saya katakan begitu? Jadi hal yang pertama, kalau di Malaysia ini saya lihat ya warganya itu masih banyak ya yang meremehkan kita, meremehkan warga-warga asing, khususnya warga dari Indonesia. Jadi mereka masih banyak yang menganggap atau memandang remeh pekerja-pekerja asing. Jadi mereka seperti inilah, seperti layas lah kalau bisa kita bilang ya. Jadi itu alasan yang pertama. Kemudian alasan berikutnya, kalau saya lihat ya dari segi gaji ya, gaji di Malaysia ini dengan gaji di negara kita sendiri pun tidak beda-beda jauh. Jadi kalau kalian bekerja ke luar negeri ya lebih baik kalian bekerjalah ke negara yang memang nilai mata uangnya jauh lebih tinggi sekalian kan. Kan toh sama-sama ke luar negeri kan. Jadi saya sarankan kalian bisa bekerja di Singapura, di Hong Kong, atau lebih bagus kalian bekerja di Taiwan. Karena di Taiwan itu warganya itu lebih care ya, lebih menghormati lah terhadap pekerja-pekerja asing. Dan undang-undang mereka itu pun sangat mengatur dengan kuat ya hak-hak daripada pekerja itu. Jadi kalau bekerja ke luar negeri, negara Taiwan itu saya rasa oke lah, bagus. Mereka sangat sangat menghargai pekerja-pekerja asing, dan undang-undang mereka pun sangat kuat ya terhadap hak-hak daripada pekerja itu sendiri.
Jadi buat kalian warga-warga Malaysia, netizen-netizen Malaysia yang merasa jumawa ya, merasa sombong, kalian tak sepatutnya lah sombong. Apalagi kalau kalian itu masih mengharapkan bantuan dari kerajaan, mengharapkan subsidi beras, subsidi minyak masak poket dari kerajaan. Tak layaklah kalian sombong. Khususnya buat warga Malaysia yang golongan B40 ya. Jadi warga Malaysia yang golongan B40. Jadi golongan B40 itu golongan yang 40% termiskin lah di Malaysia. Jadi bisa dibilang itu golongan orang-orang miskin di Malaysia lah. Jadi kalian tak patut lah untuk bersombong hati, untuk merasa jumawa, merasa lebih besar, merasa lebih tinggi. Jadi kalian tak bolehlah seperti itu kalau menurut saya. Dan mungkin ada juga beberapa warga Melayu Malaysia ini ya, yang mereka menganggap dirinya itu tuan tanah di negara ini. Lantas mereka menganggap etnis Cina, etnis India itu hanya menumpang di negara mereka. Jadi kalian tak patut juga mengatakan seperti itu. Karena banyak juga warga Melayu Malaysia ini yang bekerja sama majikan-majikan Cina ya, bukan tidak sedikit ya. Banyak warga Melayu ini yang bekerja dengan majikan-majikan Cina ataupun majikan-majikan India. Jadi tidak perlulah kalian membeda-bedakan etnis. Itu kalau menurut pandangan saya. Walaupun kalian mungkin merasa bahwasannya Malaysia ini adalah tanah Melayu, tanah kalian. Jadi kalau kalian ya, sebagian netizen-netizen Malaysia yang mengusir pekerja-pekerja asing, pekerja-pekerja dari negara asing itu, menyuruh hambuslah dari Malaysia ini, menyuruh pergilah dari Malaysia ini, kalian tidak bisa mengatakan hal yang demikian ya. Karena Malaysia ini membutuhkan pekerja. Karena bisa kalian lihat tadi sendiri kan, ada 900.000 lebih pekerja ataupun orang-orang Malaysia ini yang bekerja ke Singapura. Sehingga Malaysia ini kekurangan pekerja. Jadi kalian tidak boleh egois lah. Jadi bagaimana nasib company-company yang ada di Malaysia ini, nasib pengusaha-pengusaha yang ada di Malaysia ini, nasib pengusaha-pengusaha sawit yang ada di Malaysia ini, siapa yang mengerjakannya itu? Siapa yang mengerjakan lahan-lahan sawit yang ada di Malaysia ini? Kalau bukan dari pekerja-pekerja asing. Karena warga negara Malaysia itu sendiri pun bekerjanya ke Singapura kan. Jadi Malaysia ini kekurangan pekerja. Lantas mereka mencari pekerja itu dari mana? Kalau bukan dari negara lain. Jadi kalian tidak boleh egois ya. Mungkin kalian makan gaji. Mungkin kalian yang mengatakan seperti itu, kalian itu makan gaji. Kalian tidak punya company, kalian tidak punya usaha, tidak punya perniagaan, kalian tidak punya kebun sawit. Makanya kalian bisa ngomong seperti itu. Kalian bisa ngomong seenaknya, menyuruh pekerja-pekerja asing itu keluar aja dari negara kalian. Mungkin kalian bisa ngomong seperti itu karena kalian tidak memiliki kepentingan di situ. Tapi kalian pikirkan juga nasib warga-warga Malaysia, bos-bos yang ada di Malaysia ini yang memiliki kebun sawit, yang memiliki kebun sayur, yang memiliki kebun buah, yang memiliki perniagaan, dan yang memiliki company. Jadi kalian harus memikirkan mereka juga. Perusahaan mereka itu, kebun sawit mereka itu tidak akan berjalan tanpa adanya pekerja. Apa bisa kalian warga Malaysia itu mengerjakan kebun sawit? Apa mau kalian? Mau? Saya rasa kalian nggak mau lah. Hanya 1-2 orang saja yang warga Malaysia ini yang mau bekerja di kebun sawit. Jadi di situ ya perlu kalian tekankannya, perlu kalian pikirkan. Jadi banyak juga warga negara Malaysia ini yang bekerja ke Singapura, ke luar negeri. Alasannya sama seperti pekerja-pekerja yang ada di Indonesia, karena nilai tukar mata uang tadi. Oke, mungkin itu aja sedikit yang ingin saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan otak kalian lah, pikiran kalian, bisa membuka pikiran kalian. Khususnya buat kalian warga-warga Malaysia, netizen-netizen Malaysia yang menganggap hina negara lain ya, warga negara asing, pekerja-pekerja migran, khususnya pekerja-pekerja migran dari Indonesia. Jadi biar kalian paham. Jadi saya buat video ini biar kalian paham. Jadi kalian jangan pernah menganggap kami warga negara Indonesia, pekerja-pekerja asing itu, pekerja-pekerja Indonesia khususnya, sebagai kuli ataupun sebagai babu. Karena kalian pun seperti itu. Kalian pun, kalau kata kasarnya, kalian pun sebagai kuli juga di negara Singapura. Kalian pun sebagai babu juga di negara Singapura. Bagaimana kalau warga Singapura menghina kalian? Tentu kalian pasti tidak terima juga kan? Dan kami pun tidak pernah menghina ataupun menganggap warga Malaysia itu sebagai babu di negara Singapura. Karena kami tahu mereka yang bekerja ke Singapura itu untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya. Jadi tidak patut untuk dihina.
Jadi semoga kalian bisa berpikirlah dengan menonton video saya ini. Jadi seperti itulah hidup ya. Orang Indonesia bekerja ke Malaysia dan ke negara-negara lain. Begitu juga dengan kalian warga negara Malaysia bekerja ke negara Singapura dengan tujuan ingin memperbaiki perekonomian keluarga kan, dengan gaji yang lebih besar, lebih layak. Makanya banyak warga Malaysia ini yang bekerja ke Singapura tadi karena ingin mengharapkan gaji lebih. Mungkin kalau gaji yang mereka dapatkan di negaranya sendiri di Malaysia ini mungkin tidak bisa mencukupi ya, makanya mereka sampai bekerja ke Singapura. Begitu juga dengan kami warga negara Indonesia. Jadi tidak perlulah ada hal-hal yang harus direndahkan, diremehkan. Jadi saya rasa itu pemikiran-pemikiran primitif lah, orang-orang primitif yang menganggap remeh orang-orang yang bekerja di luar negeri. Jadi kalian harus sadar ya, sadar atau tidak sadar, yakin atau tidak yakin, kalian harus yakin bahwasannya banyak warga Malaysia itu yang bekerja ke luar negeri, khususnya ke Singapura. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Tentunya dengan cara yang sopan dan baik ya. Layaknya manusia, manusia yang berpikir. Buat warga negara Indonesia yang bekerja ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, salam pejuang ringgit. Dan buat warga negara Malaysia yang bekerja ke Singapura, salam pejuang dolar Singapura. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.